sudah waktunya bersanding di perundingan untuk melaksanakan pemenuhan jalan adat dengan menyerahkan ruji pengawin atau isyarat sikap moral yang disebut sebagai perektatut. Era setelah Pumpung Hai Tumpang Manui, ruji pengawin itu atau syarat sikap moral itu diformulasikan menjadi 17 item ya, untuk Dayak Ngaju, mulai dari pelaku sampai dengan batu kajak. Sekali lagi ini untuk Dayak Ngaju ya. Berbicara Dayak luas, melingkupi 405 subsukunya. Jadi Dayak tuh ada yang menyebutnya bangsa gitu ya. Ya, menurut Profesor Umpiandi Widen, Dayak itu label kolektif etnisitas penduduk asli Kalimantan. Jadi masing-masing suku tadi yang dikatek saja ada Lawangan, Dusun, Manyang, Tawiyan, Siam, Bekumpai, Dayak Ngaju dan seterusnya itu beda-beda. Ya. Dayak Ngaju ada 17 item. Itu formulasi daripada peret tunggal dari Sinde Uju, Hande Uju, Hande Uju sampai Depat Uju. Ketika namanya masih kawin ada 40 lebih itu. Ya, syarat sikap moral yang harus dipenuhi oleh laki-laki ketika akan mengambil perempuan menjadi istrinya. Ketika Dayak menerima agama seperti Islam dan Kristen, ya, itulah alasannya mengapa tidak dilaksanakan seperti lazimnya dilaksanakan pada saat disebut dengan istilah kawin adat. Ya. Adat sebagai bagian daripada budaya masyarakat mengalami pergeseran. Seperti di dalam ritualisasi adat perkawinan, istilah kawin adat menjadi pemenuhan jalan adat perkawinan sesuai dengan hukum adat Dayak. Adat didulukan tidak bertentangan dengan doktrin agama, itu maksudnya ya. Ketika saya katakan tadi, Dayak menerima agama baru, ya. Kristen dan Islam antara lain. Ya. Adat memasuki masyarakat dan mewujudkan diri dalam konteks sosial budaya pada masing-masing wilayah dan kawasan. Hasil budaya tersebut menjadi kekayaan umat beragama. Jadi dewasa ini dikenal istilah moderasi beragama. Singkat kata, adanya pergeseran yang kita lihat ketika dilaksanakan perkawinan dengan menggunakan ritual adat Dayak ya, untuk lebih menegaskan bahwa makhluk manusia itu makhluk berbudaya. Jadi artinya sebagai makhluk budaya, 7 aspek kebudayaan harus digambarkan dalam perilaku keseharian hidup. Manusia tidak cukup beragama saja, tapi perlu beradat. Manusia tidak cukup beragama beradat, tapi juga berkesenian. Manusia tidak cukup beradat atau beragama berkesenian, tapi juga berhukum dan seterusnya. Nah, dewasa ini dikenal istilah moderasi beragama. Jika kita berbicara agama, jadi moderasi beragama dia bisa memposisikan diri ya tidak berbenturan dengan hal-hal lain yang bisa menimbulkan
ekses negatif, ya, termasuk mencegah berkembangnya saraf. Saya rasa itu yang dimaksud dengan menyake, dan gambaran mengapa harus dilaksanakan menyake itu tadi, dan bagaimana perbedaannya menyake pada saat masih disebut kawin adat dengan menyake pada saat pemenuhan jalan adat. Prosesi di luar ruangan atau kita kenal dengan istilah aslinya outdoor gitu, itu diacarakan menantilang sial kawe, ya, menantilang sial kawe dalam Kapandai disebut menetralisir aspek kesialan. Yang kedua, memperpendek kehidupan lain atau menciptakan ketentraman magis. Lebih jauh saya ingin katakan di sana bahwa pihak perempuan menyambut calon mempelai laki-laki, ya, disambut dengan ritual itu. Pertama-tama agar laki-laki yang datang tidak membawa hal-hal yang buruk, seperti misalnya berhubungan dengan kesehatannya, sehingga ada dilaksanakan di sana, ya, setelah melepas inti gawe di lawan sedetek itu papas paling. Ini yang saya maksudkan tadi, menetralisir aspek kesialan, ya. Nabilang beres balik pali etus deh yang banyak ngopi papa.
sementara sebelumnya ada membuka lawang stepeng, ini memuatati juga memutuskan segala halangan yang bisa merintangi perjalanan hidup ketika calon mempelai laki-laki memasuki kehidupan berumah tangga yang sudah pasti akan menjalani kehidupan tidak selurus tepi penggaris. Bilang hataburan beada nambah naik ke balaku dua dan kuasanya Tuhan tanah akarya pengantin pangeran muda. Bayatika tete helu au limu tanda kudia uli batanda lupa yang para misi aku dengan yo musuh pengiran udaman kelami tim tau basulehu uang meningau timang tanda kudia panjang bayai yang pai ku akam selamat matur pambelu mula kaheta. Jadi lawang stepeng merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan, dilanjutkan dengan papat balik, tentu ada disambut dengan dayang-dayang karena saat itu pengantin itu dianggap sebagai raja sehari gitu ya. Lalu dibersihkan dengan papat balik, kemudian menginjak telur. Menginjak telur ini hubungannya dengan supaya menampakkan kaki-kaki dingin seperti itu dan memasukkan dua unsur kekuatan seperti ada di dalam telur itu sendiri yang disebut garis tertelur dengan garis dua, masing-masing simbol kuat dan gagah manusia yang tidak akan berarti apa-apa apabila tidak mengandalkan Tuhan dari menggurau citra ilahi. Karang indang ya karang ya pang itu mindeng yo garing lutarantang nare biti mi ompong hamparang belaku hambaruan tinggang tau lo bateka amon salah au tanak lu teimang para misi aku dengan wajah tak lesangian. Umumnya ini kembali kepada apa namanya, sebab antara agama dan kepercayaan bagi orang Dayak itu mempunyai hubungan yang erat. Yang saya sampaikan di muka tadi tentang hanya beberapa itu saja yang dilakukan itu umum, terkait juga dengan namanya sekarang sudah disebut pemenuhan jalan adat. Kadang-kadang ada pelaksanaan perkawinan mempertimbangkan waktu, sebab disebut ya, digunakan waktu cuma kawin janda gitu ya. Nah, adanya penyambutan-penyambutan lain, bahkan pantan tadi tidak hanya lawang stepeng dengan bentangan benang, ada juga yang kalau diberi itu disebut humpung, ada pantan kayu yang harus dipotong dan sebagainya. Ini juga memberikan apa namanya semacam peringatan dini untuk pengantin yang saya katakan tadi menjalani jalan hidup tidak seluruh penggali dan akan bertemu dengan halangan dan rintangan. Artinya ada jika dibuat ganda penghalang itu untuk memberitahu dia bahwa ya tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup di dunia ini yang dalam penaturan itu disebut kehidupan dunia ini kehidupan di lewu injam tinggang ya, pantai Danung Kelunen, Lulung Kampungan Gunung Ati, kehidupan yang memerlukan keuletan, ketangguhan, ketangkasan, kecerdasan, kecerdikan untuk menyiasat supaya berhasil. Sebab dipercayai kehidupan dunia ini suatu tatanan kehidupan yang dikuasai kegelapan. Lu marapos ikaw dia tuh hidup ikaw anak memutar-mutar dia tahi tepas na yun. Kunang kulute Sa isod na dili tepas ka siya hawe kan tepas ka terus dari yang bayar mga duma kada untong rajaki mga panju-panju. Nungki wato. Belum panju-panju sama kila pisang sa galang tarong uli ko kare mapendeng humahay pada humatay humahay tarang lumba sa pamanting luwang sa panimbak kambo.
kare nuti kapak dia mana, kare pandai sarita dia mana. Oh, mulu ko pambuk mangat pambuknya kare ketua rajaki untung ukur mangat pambuk tinai. Kare panjuk belum tu sama kila panjuk kisah sanggalang tarung mangat uli tu sama kila untuk juga rantung nahan sa untung belum mahujung patarung panjang. Oh, nehek kunganak. Kita sedang menyaksikan prosesi penombakan ayam Bila apa dalam manuk mangat yang dia kare petak kare ganan terluka siak mangat sedingin tinai. Kare tutup talatap mangat kita tu nama latap kare tawah rajaki itu mangat belum au ujung ketua berajaki panjang umur. Iya, Airbnb amun gue ini tahu tanda timang memang punya ahli pakar jadi. Iya, mantinjak kantelu kepatut je kita melalui prosesi uang acara penggunaan jalan adat merupakan Airbnb melalui proses beri-beri jadi sampai potong pantatnya daw datu prosesi jak kantelu bahwa Airbnb melalui akan membangun batara rumah tangga melalui kebeloan belum uang raya itu ia berjanji terhadap ditiberi nggak kebuat ia bertanggung jawab dengan pembelum jaka bangun uang raya itu jika mentinjakan telu akan baik bukan tahu lebih lah nah sekaligus baik gantang tiap paling sesulak melangkah akan bangun ya silakan men iya terima kasih. Ia melalui sebelum membelot jatuh nanti garing gangguan dia tahu mahalang hampir untuk kehendaka nampu mampas kau akan pembelum belum kaya untuk ukur tuar sakit panjang purasen dia hapan pehe belakang berdaren tetapi engkau bantu pembelum tu sanang mangat atau sana mampas kau ke hujun kaya taruh seut ceritan ke dua kare bantu pembelum tu pangkat galar digantung tahu akan contoh uang bermasyarakat ya silakan men tahu men ya telur kambang tunjukkan Nampuna logam tu tege kisah tahu bersaluh jadi anu. Terima kasih. Izin lah. Tege heluk baraye hubaun. Karena itu singar panggalang. Gawin pun nasinta pati pun nasejati dan aku jadi siap itu narai kon mama kare singer ike siap demi cinta jikau. Awi auto Airbnb itu menangkalau ikau manduan andi helu. Nah, kan bujur je kalau tete. Ya bujur. Siap sedia yang ati kau je kalau tete rela aja andi helu. Ya, rela ya. Iya. Berarti iya rela andi helu melangkah iya dengan syarat di kelakuanna ia harus tege ke menerima ampin narai teh singer rasa hormat ayub dengan berlaku izin dengan supaya ia tahu merestui kan menyetujui merestui hubungan kedua kan. Kalau menikah mereka bentuk bertumbang mapai hati sampai langgar dulu budak di kantor pokok di atau mahalawin aja gitu nak. Baru kita tahu apa. Manang tirak, manyare, ampin, kare, kahabur mate ulu are nanti itu. Tapi are kong itu na ditunggal kare. Raja tunggal semumang akan supak harian kan. Yang intinya saja yang dilaksanakan di dalam ulangan itu membuka surat perjanjian kawin yang di sana menuliskan apa yang mesti dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan
ya sebagai isyarat sikap normal tadi, ya dengan kata lain dilakukan sarah sambut ramu adat. Nah, sarah sambut isyarat sikap moral yang di dalam era pemenuhan jalan adat itu seperti Dayak Ngadu itu ada 17 saya katakan tadi. Yang pertama pelaku itu dari dulu tidak pernah berubah bahwa pelaku itu nomor satu gitu ya. Pelaku ini syarat sikap moral dari laki-laki ya dia mengambil perempuan menjadi istrinya dengan mendudukkan perempuan itu seperti yang digambarkan di dalam 7 alasan mengapa laki-laki mengambil seorang pelaku. Bahasa Dayaknya Regan Muat Bereng mengapresiasi muatan yang ada dalam tubuhnya yang berhubungan dengan jiwa dan roh itu karya Tuhan. Yang artinya juga bahwa tiap laki-laki menyembah kepada Tuhan, menghargai karya Tuhan, sehingga perempuan menjadi makhluk hidup, itu memiliki hamberuan atau jiwa, memiliki roh atau selumpuk bahasa Dayaknya. Dengan 7 alasan. Yang pertama, tekad ketegakan nyawin kepedulian langit penemuan. Artinya bahwa dia mengambil perempuan untuk menjadi istrinya. Bagi dia perempuan itu tanah yang subur, berair. Ya, jika disemai benih di situ akan tumbuh, berbatang, berdaun, berbuah dan lebat. Di atas semua itu langit penemuan. Artinya bahwa dia memberikan pelaku bahwa dia bersuka sekali bisa mendapat seorang perempuan yang hidup di bawah naungan kuasa langit, tapi berasal dari Tuhan. Yang kedua, kelatak pada duka. Artinya dia memberi pelaku bahwa perempuan itu bagi dia merupakan yang mulia, yang istimewa, tidak akan dilecehkan, tidak akan direndahkan, tidak akan menjadi cuma teman sekasur, teman sesumur, teman sedapur, tapi teman senasib, sepenanggungan, ya, seperti ungkapan sangennya tentang perkawinan itu, ya, lunuk hakajapating beringai atau mai bubung tegesidah entang tulang hati. Mereka melepas diri dari pokok masing-masing, melepas diri dari ibu bapak masing-masing, bertekad mandiri hidup, tahan terhadap tantangan dan halangan seperti pucuk beringin, tidak mudah robek. Tegesidah entang tulang artinya mereka bertekad bahwa hidup berumah tangga itu, ya, apabila terjadi putusnya perkawinan hanya karena kematian. Dan di sini tentang tulang, ritual tiwah itu jika mengangkat tulang biasanya dicuci dengan air kelapa, ditaruh di kain panjang atau bahalai, digendong ke rumah tulang. Yang ketiga, ya, dahului rumpang tusuk. Artinya seorang laki-laki memberi pelaku bahwa ia menghargai, ya, perempuan yang memerankan peran sebagai yang memberikan kelangsungan hidup dengan memberikan air susu kepada bayi. Hanya perempuan kan yang bisa berisi susunya dengan air susu yang bergizi itu, air susu ibu yang diberikan ke anak-anaknya. Yang keempat, alasan memberi pelaku, ya, berhubungan dengan apa namanya, perempuan tadi tulus ikhlas menyerahkan kehormatannya hanya kepada suaminya, karena rawayang kawin kelakai bahwa seorang laki-laki memberikan pelaku kepada perempuan karena perempuan itu mempunyai daya pikat yang tidak dimiliki perempuan lain bagi laki-laki yang berkeinginan menjadikan dia istrinya. Artinya ada perasaan yang berbeda ketika seorang laki-laki memandang perempuan lain dengan perempuan yang diinginkan menjadi istri. Seperti ungkapan bahwa itulah perempuan yang menjadi jodohnya, dagingnya, tulangnya. Ya, yang berikut bahasa Sinjang Entang, pelaku diberikan kepada seorang apa namanya perempuan
sebab menghargai perempuan yang luar biasa, ya, sanggup menderita amat sangat ketika melahirkan sampai lapuk sinjangnya, lapuk bahalainya, tapi tetap melayani suami, tidak jerak-jerak begitu. Yang terakhir bisa terungkapkan bahwa perempuan itu mempunyai naluri membela keluarganya lebih nyata dan lebih besar, dan kebetulan perempuannya lah lebih dekat dengan anaknya, mempunyai hubungan batin yang kuat. Wong lahir dari rahimnya kan, dari tubuhnya sendiri. Jadi untuk membuktikan bahwa perempuan cuma punya naluri mempertahankan diri lebih jauh lebih besar dari laki-laki, kita lihat saja ayam, ya, ayam jago dengan ayam betina. Ayam betina sedang membawa anaknya yang baru menetas. Apabila ada orang asing, ya, ini waktu makan ayam tadi, ayam jago nggak tahu-tahu aja, tapi ayam betinanya langsung mengembangkan sayapnya, menunjukkan bahwa dia menjaga anak-anaknya. Nah, itu alasan mengapa seorang laki-laki berperilaku saput yang disebutkan di dalam yang menjadi syarat sikap moral tadi di dalam surat perjanjian kawin. Itu tanda ambil alih tanggung jawab dari pengantin laki-laki terhadap saudara laki-laki dari pengantin perempuan. Nyaha, bahasa Dayak Nabi nyaha, sebab orang Dayak nyaha maga beta, artinya saudara laki-laki menjaga membela saudara perempuannya, gitu ya. Pakaian yang keempat untuk bapak, itu syarat sikap moral dari pengantin laki-laki bahwa dia mengambil perempuan yang menjadi istrinya itu dengan cara terhormat, tidak menelanjangi bapak. Sinjang entang, satu tapi satu bahalai untuk ibu. Ini syarat sikap moral dari pengantin laki-laki untuk mengganti sarung dan gendungan tapi dari bahalai tadi ketika dia melahirkan kena darah, rusak, lapuk, gitu ya, diganti. Ya. Kemudian tutupuan, 2 meter kain hitam biasanya untuk nenek. Kemudian gerantung buruk pelek, itu berhubungan dengan suara, menjadi milik pengantin berdua untuk dipelihara. Bahwa yang dimaksud di sini gerantung itu suara tadi itulah yang berhubungan dengan suara yang menuntun, yang mengarahkan agar mereka menjalani hidup tidak tersesat di dunia ini. Suara apa? Ya, suara petua dan nasihat orang tua, tokoh adat, tokoh agama. Sebab kalau orang Dayak itu tersesat di hutan, ya, itu biasanya orang mencarinya dengan sambil menabur gong, biasanya pada waktu malam, dan pada suatu titik tidak boleh berpindah-pindah. Apabila laki-laki itu masih berada pada radius 5 km, dia mendengar, dia tidak tidak tersesat, gitu ya. Yang berikut, ya, Bulau Singa Pelek biasanya berupa emas. Itu artinya mereka bertekad menjalani hidup dalam terang. Singa itu terang, ya. Bulau Singa Pelek. Kemudian berhubungan dengan lapik ruji. Lapik ruji itu uang ringgit perak, ya, menandakan bahwa perempuan tadi, laki-laki tadi yang berikrar menjadi sepasang suami istri tidak akan lagi hidup meminta uang dengan orang tua, dan mereka sudah mempunyai uang sendiri, gitu. Ya, uang sendiri, lapik kambuk, gitu. Jadi alas kambuk, artinya mereka tidak ditinggalkan uang, gitu. Dan kadang-kadang pemangku adat yang melaksanakan perkawinan itu memberi tahukan bahwa ada pantangannya. Tidak boleh menyebut tidak ada uang. Buktinya ada uang, ya, tapi disimpan untuk lapik kampung tadi, ya. Ya, mereka tidak akan miskin, gitu ya. Nah, kemudian pinggang penanan panjang kuman itu berhubungan dengan bahwa mereka perlu ada piring pertama untuk makan bersama untuk menyatukan mereka, tapi lebih jauh hubungannya dengan nilai-nilai edukasi, mengedukasi mereka bahwa ketika orang berkeluarga, boya nggak lagi memakai piring mangkuk orang tua,
atau mertua, baik laki-laki maupun perempuan, tapi mereka memiliki sudah firman sendiri. Lamiang Turus Pelek ini berhubungan dengan Turus Pembelum, bahwa mereka pada hari pembangunan jalan adat itu sudah mendirikan suku buruh, kehidupan berumah tangga, dan berhubungan dengan Lamiang itu juga gambaran tekat mereka bahwa mereka kan Lamiang pada umumnya merah dan dicari yang merah begitu, bahwa itu gambaran semangat hidup mereka, tidak mudah putus asa dan Lamiang itu batu di dalam Sansana Bandar abad ke-16 ada disebutkan semakin tahi semakin tada handap, jadi semakin lama semakin merah semakin lama semakin merah berhubungan dengan cinta, gairah walaupun tua-tua gairahnya jangan pudar oleh waktu begitu dan ada di sana duit turus itu koin, biasanya bungkus kecil dibagikan kepada yang hadir, mengharapkan yang hadir itu menjadi saksi perkawinan dan turut mengurus, menyegah, mendehen atau mendoakan keluarga ini untuk tuntung tulus sampai akhir, sampai ke nasidah yang tulang tadi duit turus ubah mengurus, menyegah, pemilu keluarga itu untuk tidak karena tidak langsung hamba, tidak hanyut begitu lalu kemudian ibu tangga itu dulu menggunakan piring berisi beras dan sejumlah anak tangga yang dinaiki pengantin. Dalam hubungannya dengan bahwa hukum adat itu sifatnya tumbuh berkembang dinamis adaptif, perubahan yang terjadi sekarang ibu tangga itu diarahkan kepada saksi atau pelaksana. Petugas pelaksana perkawinan itu yang dianggap menimbuk tangga tadi, memagari tangga tadi supaya tidak mudah dinaiki orang lain Nah, yang terakhir batu pada yang ke-17, kalau ada ketinggalan karena saya ini menyebut tadi tidak melihat teks yang terakhir 17 itu Bulau Singapakam. Nah itu biasanya diserahkan pada saat unduh mantu atau pekerja menantu. Artinya itu diberikan oleh orang tua pengantin laki-laki kepada menantunya perempuan, simbol dari dia turut mendoakan anak yang lahir dari anak anak menantunya itu dalam keadaan tidak mudah diganggu oleh hal-hal yang buruk, sebab emas itu citra ilahi logam mulia kemudian hanya bagi Tuhan. Jadi apa artinya bahwa dengan ada Bulau Sinapakang memagari keturunan yang lahir dari rahim ibu untuk menjadi keturunan yang hebat, bahasa adatnya rengan pinggang menak jatah. Nah itu yang melengkapi acara-acara di dalam pemenuhan jalan adat di dalam ruangan atau indoor disebut indoor istilah aslinya ada basa-basi juga, ada perkenalan, ada pertanyaan-pertanyaan apa sih maksud dan tujuannya dan seterusnya dan di dalam pemenuhan jalan adat itu tidak jarang dilontarkan jak-jok ini mengandung makna mengandung muatan sugesti memberikan sugesti kepada pengantin kalau acara itu dilaksanakan dengan sukacita, mulia menjalani hidup dengan sukacita. Bahasa Dalamnya amun rami-ramia nampara gawi, amun rami-ramia nampara gawi, maka melalui gawi selanjutnya elak dengan tangis tangira. Ya. Silakan pemantil.
Bedeng. Berarti terus Senayan ya. Ay, dia punanya mana ya? sabar lu dia. Mohon ganti lah. Dosa panjang lebar lah. Pemohon pelepah selendang. Pas Nanti pangeran. Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini Jumat tanggal 18 bulan Maret tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Lembaga ini dalam sejarahnya mulai dari berbentuk bayangan dan hubungannya dengan ada istilah di mana ada masyarakat, ya, di situ ada hukum. Nah, kalau sudah berhubungan dengan hukum, mengapa Damang harus hadir, Mangkir harus hadir? Itu artinya memberikan proteksi terhadap perkawinan itu dalam kaitannya dengan apa namanya, untuk terjadi hal-hal, untuk tidak terjadi hal-hal yang membuat para pihak mengalami hal yang mengganggu, memprihatinkan atau bahkan sampai hancur begitu ya. Jadi jika hubungannya dengan Perda nomor 1 2010 tentang Perda nomor 16 2008 bab 6 pasal 10 ya huruf D untuk mengesahkan dan memuatkan itu harus dilakukan oleh Damang sebagai kepala adat, pimpinan lembaga keagamaan dan sebagai Mangkir, sebagai ketua kerapatan Mangkir Pegawai Adat tingkat kecamatan mempunyai kewenangan memutuskan perkara final dan munkar. Saya simpulkan bahwa peran Damang dan perangkatnya di dalam wadah yang disebut lembaga adat keagamaan itu ya memberikan proteksi terhadap perkawinan itu baik dari segi hukum dan dari segi yang berhubungan dengan upaya-upaya melestarikan ya kearifan lokal atau bahasa jiwa masyarakat lokal. Hubungannya dengan apa yang saya katakan di muka tadi bahwa antara adat dengan kepercayaan itu beda tipis ya, artinya mempunyai hubungan yang erat sekali. Selalu berupaya bagaimana bisa menyiasati hidupnya untuk bisa berhasil bahasa sangennya agar bisa nukat bukit nuah untung belum panjung-panjung di atas tarang bukit ngampara belum menyuruh. Artinya hidup itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun diarahkan menjadi memiliki kehidupan yang meningkat dan meningkat dalam segala hal. Tentu saja hal yang baik maksud saya ya. Kemudian berhubungan dengan ini adalah adat ya, dan adat itu identitas suatu suku. Upayakan untuk tetap dilaksanakan ya, untuk eksistensi kita di Indonesia ini yang terdiri dari banyak suku bangsa tadi. Nah, jangan sampai orang Dayak menjadi orang yang tidak beradat dan hubungannya dengan yang disebut pemenuhan jalan adat ini. Jika ada hal-hal yang sepertinya merupakan katakanlah kalau di dunia kesenian itu improvisasi, itu sah-sah saja untuk menciptakan suasana ya hati yang gembira lah, suasana yang tadi saya katakan kalau mulai pekerjaannya dengan sukacita untuk pengantin ini digiring dengan apa yang dia dengar atau yang dia lihat pada awalnya itu menciptakan suasana sukacita ya. Nah, untuk tidak memunculkan masalah yang merugikan kedua belah pihak. Kemudian daripada itu ya,
hendaknya yang memang hukum ya kita junjung tinggi. Di negara hukum supremasi hukum diperlukan dan hukum harus menjadi panglima. Ya, jadi tidak didasarkan pada pendapat saja. Hukum bukan pendapat. Hukum merupakan hasil daripada merampungkan saran dan pendapat di forum-forum resmi seperti kalau dibiarkan membuat hukum dan undang-undang itu jadi tapi jangan bersalah hanya berkeinginan masuk dicabut-cabut doang, tapi mencari kayu yang saya kira uang tidak akan naik dengan mencakar-mencakar begitu gitu. Tapi sampai di tengah-tengah saja, kalau sampai di ujung dia luntur lagi, jatuh lagi gitu. Kira-kira itu harapan saya ke depan, tetap eksis ya. Dayak beradat menjadi Dayak berjaya, Dayak berjaya, Indonesia jaya.